Adik-adik, kalau kalian menanam gaharu hari ini, maka ketika nanti adik-adik mau kuliah, adik-adik sudah punya tabungan. Itu bisa dipakai untuk modal kuliah. Demikian juga kalau misalkan mereka mau nikah. Nggak perlu orang tua lagi pusing-pusing cari modal untuk nikahin anak. Karena si anak sudah peduli pada lingkungan, sudah menanam, sudah menabung dalam bentuk pohon. Ini ada buahnya, Pak. Ya, ini buah markisa. Oh, buah markisa. Buah markisa. Jadi kita bikin lorong ini di samping untuk peneduh keindahan, sekaligus pada saatnya panen nanti markisanya sudah bisa kita petik untuk minuman, bahan baku minuman. Jadi memproduksi minuman markisa sendiri ya? Nah, di sini kita masuk di kebun bibit. Disinilah kita mencetak bibit, kemudian para petani bisa berlatih di sini bagaimana membuat bibit, bagaimana menanam. Jadi kalau lihat ini bibit nilam, ini bahan baku untuk minyak wangi. Ini harganya mahal. Harganya mahal. Ini ya? Ya, ini nilam. Jadi saya bisa belajar berkebun juga dong Pak, Bisa kalau gitu. belajar berkebun, nanti menyuling dan nanti bisa memproduksi sendiri. Kalau yang itu Pak, tanaman apa? Ya, yang daunnya besar itu namanya jabon merah. Itu pohon yang paling cepat tumbuh, yang bisa dalam waktu 5 sampai 7 tahun sudah panen. Nah, kita memilih jenis pohon ini supaya masyarakat tidak terlalu lama menunggu, sudah memperoleh hasil. Dan ini bisa untuk bahan baku kertas, bisa juga untuk bahan baku kayu lapis. Ini banyak dicari karena kalau ini bisa dikembangkan, maka produksi kertas, produksi kayu lapis, pasokan bahan bakunya tidak akan putus. Sekarang kalau di hutan sudah banyak ditebang. Maka larinya sekarang adalah budidaya. Nah, disinilah kami terpikir untuk bagaimana masyarakat ini nanti kesejahteraannya meningkat dengan memanfaatkan lahan yang ada, ditanami tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi dan cepat memperoleh hasil. Kalau jati 50 tahun. Wah, lama sekali Pak. Cempaka 20 tahun, 25 tahun. Kalau ini 5 sampai 7 tahun sudah bisa menghasilkan. Ya. Nah, di sebelahnya di sana kita lihat adalah bibit pohon gaharu. Pohon gaharu ini Ya. apa lagi Pak? Kenapa saya memilih pohon itu? Pertama, alasannya adalah lahan di Sulawesi Utara ini cocok untuk tanaman aromatik. Aromatik ya? Iya, vanili, cengkeh, kayu manis, kemudian termasuk gaharu. Nah, ini diharapkan kalau itu cocok, maka hasilnya kualitasnya lebih bagus. Yang kedua, saat ini kebutuhan gubal gaharu itu sangat tinggi, tapi kita belum bisa memenuhi kuota untuk ekspor itu. Yang di hutan alami sudah mau habis. Maka sekarang diharapkan kita membudidayakan sendiri. Jadi tugas masyarakat nanti hanya menanam, membesarkan. Kalau sudah besar baru nanti kita bor, kita suntik dengan isolat supaya di dalamnya menjadi hitam, menjadi gubal gaharu, dan itu yang mahal harganya. Oh, jadi harus ada prosesnya Ada proses, juga ya? ya. Nah, untuk proses itu kami siap untuk nanti mengajari penduduk untuk bagaimana sih cara menyuntik isolat, bagaimana sih cara merawat dan sebagainya. Dan itu kita bisa lakukan nanti dengan model kerjasama, skema kerjasama, bagi hasil dan sebagainya. Sehingga masyarakat tidak perlu keluar modal sendiri. Semua ditangani oleh kita, masyarakat hanya menanam dan merawat.
saling menguntungkan ya Pak ya. saling menguntungkan. Iya. Wah luar biasa sekali Pak kalau Iya. begitu ya. Iya. Sambil kita melestarikan lingkungan, ada juga hasil yang kita Iya. dapat. Dan ada satu konsep di sini, kalau Egi lihat begitu banyak pohon garu. Tengok kanan kiri pohon garu. Kenapa? Saya ingin jelaskan bahwa saya punya konsep di sini menjadi pusat pembibitan garu. Pohon-pohon ini sudah mulai bunga dan buah. Tiap pagi kerjaan saya kalau keliling bangun pagi mencari buah, memetik buah, kita kupas, kita semai. Oh gitu, jadi Iya. biar bisa dapat bibit Iya. yang baru lagi ya. Betul. Maka ke depan ketika buahnya sudah banyak, saya akan membuat namanya wisata garu. Oh, Tamu boleh datang memetik buah sendiri, sesudah itu dikilo, sesudah itu kita ajari bagaimana menyemai, merawat, silahkan bawa pulang. wah, enak tuh, Pak. Dari 1.400 pohon di sini akan menghasilkan jutaan bibit. Kalau itu tersebar di Sulawesi Utara, maka masa depan masyarakat kita, petani kita lebih sejahtera. Tugas mereka hanya membesarkan. Teknologi akan berkembang, isolat akan berkembang sehingga nanti ekspor garu ke Cina, India, Timur Tengah bisa kita penuhi. Vietnam sedang mengembangkan sekarang. Vietnam, Malaysia sedang mengembangkan. Kita jangan tertinggal. Jadi bukan cuma di Minahasa saja, tapi Tidak. sampai ke luar negeri Iya. pun ya Pak ya. Kita harapkan nanti kita bisa bibit-bibit di sini bisa kita kirim ke daerah lain. Biar juga nama Minahasa ini makin naik aja Pak. Betul, Wah luar biasa sekali ternyata pemirsa. Dengan adanya bibit-bibit garol ini nanti dapat meningkatkan produktivitas yang ada di Minahasa ini untuk diangkat ke luar daerah, Keluar daerah, ke luar iya. negeri pun. Wah, Nah, ini sudah siap tanam. Ini semua sudah siap tanam. Tinggal memindahkan ke kebun. Ya. wah Pak, kan kita udah lihat dari pembibitannya Iya. tadi, Bapak udah jelasin. Terus kalau yang ada di samping saya ini Pak, yang ini yang tinggi-tinggi gede ini Pak, Iya. pohon-pohonnya. Tadi kan saya sudah bilang, saya memilih pohon yang cepat tumbuh. Orang akan tanya, mana buktinya Pak? Kalau cepat tumbuh, maka di sini saya juga tanam. Ini contohnya, sudah tinggi-tinggi begini. Wah. Ini jabon merah, ini semua jabon merah, itu jabon putih. Ya, ini sengon. Jadi ini bukti bahwa pohon ini jenis pohon yang paling cepat tumbuh. Kemudian ini contoh, ini gaharu. Gaharu juga relatif cepat ya, relatif cepat, tapi lebih cepat untuk jabon. Ini Jabon lebih contohnya cepat seperti dari ini. garut ya. Iya, iya. Ini kan katanya tadi Pak, ini lingkungannya ini Nah, ini contohnya ya. Daunnya bisa disuling, rantingnya bisa disuling, akarnya bisa disuling menjadi minyak. wah, Nah, ini tinggal bagaimana dibesarkan. Kalau sudah besar, nanti baru dibor, disuntik dengan isolat, dibiarkan. Nanti di dalam akan menghitam. Itu namanya gubal garu. 1 kilo jutaan harganya. wah mahal sekali ya. Iya. Jadi penghasilannya itu lebih besar ya daripada Betul. proses sebenarnya menanamnya itu, Betul, merawatnya. betul, betul. Nah, ini kita saksikan itu contoh. Dan ini saya berharap karena ini sudah mulai bunga, mulai buah. Ketika ini sudah buah, maka buah itu jatuh, kami semai di sini, berarti kami akan bisa memproduksi, mencetak bibit lebih banyak lagi untuk masyarakat. Terus Pak, biasanya siapa aja nih Pak yang berkunjung ke sini Pak? Ya, tadi saya sampaikan, kebanyakan orang pikir, wah kalau masalah pembibitan pasti yang datang hanya petani. Iya. Tidak, anak-anak sekolah pun ke sini kita jelaskan tentang arti pentingnya kita menanam. Toh untuk mereka, contoh kita jelaskan, kalian harus menanam di sekitar mata air supaya mata air itu terjaga. Kalau sekitar mata air sudah gundul, mata air akan mati. Iya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada edukasi lagi, adik-adik kalau kalian menanam
Gaharu hari ini, maka ketika nanti adik-adik mau kuliah, adik-adik sudah punya tabungan. Tabungan yang nggak bisa diambil setiap saat, harus menunggu saat panen baru diambil. Itu bisa dipakai untuk modal kuliah. Demikian juga kalau misalkan mereka mau nikah, nggak perlu orang tua lagi pusing-pusing cari modal untuk nikahin anak, karena si anak sudah peduli pada lingkungan, sudah menanam, sudah menabung dalam bentuk pohon. Jadi dari kita berbudaya tanam ini bisa investasi ke depan Betul, juga ya. Wah, manfaatnya luar biasa. banyak. Jadi manfaatnya tidak hanya lingkungan menjadi hijau, tidak. Manfaat dari sisi ekonomi, kesejahteraan meningkat. Bahkan bisa di planning ke depan. Kalau kita nikah hari ini, berharap nanti anaknya mau kuliah ke luar negeri, kita punya lahan 10 hektar atau 5 hektar. Hari ini saya tanam, selesai pernikahan. Maka ketika undangan pernikahan saya sering memberi hadiah bukan uang, bibit. Bibit biar Simbolis saya kasih ke pengantin. Baru saya tanya, kamu perlu berapa pohon? 100 saya kirim, 200 saya kirim. Kalian tanam setelah nikah. Nanti ketika anak kalian SMP atau SMA, itu sudah boleh memetik hasilnya, sudah boleh ada tabungan untuk kuliah. wah, luar biasa sekali pemirsa Pak Beni ini. Ternyata selain mengajarkan kepada kita berbudi tanam, Pak Beni juga mengajarkan kita buat berinvestasi Ya, buat untuk masa masa depan depan. kita. Wah, angkat jempol ya buat Bapak. Kalau perlu 4 jempol saya angkat 4 jempol nih Pak.